Halo Bu Cindy, sebelumnya perkenalkan nama saya Jordan Erikson Pardede, saya dari kelas Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait dengan akuntansi manajemen. Izin share paparannya Bu. Eh, Baik, oke, sudah terlihat jelas di Ibu. Oke, saya akan mulai Bu. Eh, Perkenalkan, nama saya Jordan Erikson Pardede dengan NIM 240301021018 dari kelas AK 406, salah satu mahasiswa Ibu untuk bidang kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa soal. Yang pertama yaitu terkait soal pada Plata Company, di mana memproduksi dua macam tas kerja. Tas kerja premium dengan brand Meletin Elegan dan tas kerja kualitas standar brand Meletin Vina, di mana datanya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama itu overhead, ada setting peralatan sebesar $3.000, ada pemrosesan dengan mesin sebesar $18.000, dan untuk yang elegan dan Vina, di sini ada direct labor untuk elegan sebesar 9.000 dan untuk Vina 3.000. Untuk direct material ada 3.000 elegan dan Vina 3.000. Unitsnya juga 3.000, 3.000. Untuk setup hoursnya sama-sama 100. Untuk mesin hoursnya elegan 500, sedangkan Vina 4.500. Eh, Baik, untuk soal pertama, alokasikan overhead berdasarkan direct labor. Diketahui direct labor itu tadi eh, sebagaimana soal sebelumnya. Untuk direct labornya elegan $9.000 dan untuk Vina 3.000. Sehingga total labornya 12.000. Untuk overhead, dia setting peralatan itu sebesar $3.000 dan untuk pemrosesan mesin 18.000. Di mana unit yang akan dibuat adalah 3.000 dan total overhead sebesar 21.000. Nah, yang pernah apa dilakukan dalam menjawab soal tersebut yaitu kita harus menentukan proporsi biaya tenaga kerja, di mana rumusnya yaitu direct labor per total direct labor. Nah, direct labornya kan tadi 9.000, di mana total direct labornya 12.000, sehingga hasilnya 0,75 untuk Elga. Dan untuk Vina, $3.000 per $12.000, sama dengan 0,25. Nah, setelah kita mendapat proporsi biaya tenaga kerja, proporsi ini akan kita gunakan untuk eh, alokasi overhead, di mana rumusnya yaitu proporsi biaya DL dikali dengan total overhead. Sehingga elegan 0,75 dikali dengan total overhead yang dimana diketahui sebelumnya 21.000, totalnya menjadi 15.750. Itu untuk elegan alokasi overheadnya, sedangkan Vina sebesar 5.250 dari 0,25 dikali 21.000. Nah, berikutnya kita mencari total biaya. Untuk rumus total biaya, yaitu direct labor ditambah dengan direct material ditambah dengan alokasi overhead. Untuk tas kerja elegan itu menghabiskan 27.750 dari $9.000 direct labor ditambah $3.000 direct material dan 15.750 alokasi overhead. Jadi total untuk elegan itu 27.750 dan untuk Vina itu sebesar 11.250, yang dimana didapat dari 3.000 direct labor, 3.000 direct material, dan alokasi overheadnya sebesar 5.250, sehingga totalnya menjadi 11.250. Setelah kita mendapat total dari seluruh biaya, berapa sih cost per unitnya? Berarti ini kita bagikan total biaya per unit. Untuk ledan, tadi kan total biaya 27.750 dibagi dengan 3.000 dari yaitu unit yang bisa dibuat.
Nah, dapatlah hasilnya untuk cost per unit dari elegan sebesar 9 dolar, 25. Dan untuk Vina, tadi total biayanya itu sebesar 11.250 dibagi dengan total units, di mana yaitu unitnya 3.000, dapatlah harga atau cost atau biaya per unitnya itu sebesar 3,75 dolar. Itu untuk alokasikan overhead berdasarkan direct label. Nah, berikutnya alokasikan overhead berdasarkan driver setiap aktivitas. Sama kita cari, kita tahu dulu apa yang kita miliki, bahan-bahannya di mana diketahui setting itu ada overhead setting sebesar 3.000 dan total setup hours yaitu dari elegan 100 dan Vina 100 menjadi 200 sehingga rate per hour-nya 3.000 dari overhead setting per total setup hour-nya menjadi 15 dolar per hour. Itu rate per hour. Sedangkan untuk mesin, rate per hour-nya itu di mana overhead diketahui sebesar 18.000 dan mesin hour-nya diketahui dari 500 untuk si elegan dan 4.500 untuk final, yaitu 5.000. Jadi rate per hour-nya 18.000 dibagi 5.000 atau 3,6 per hour atau jam. Sama unitnya 3.000. Untuk mencari jawabannya, pertama kita harus tahu total overhead, di mana rumusnya setup ditambah mesin. Setupnya itu terdiri dari setup hour ditambah dengan total setup hour. Dan untuk mesin, mesin hour ditambah dengan total setup hour yang udah kita dapat diketahui sebelumnya. Di mana untuk elegan 100 dikali 15 ditambah 500 dikali 3,6. Sehingga totalnya menjadi 3.300 dolar. Itu untuk overheadnya si elegan. Untuk si Vina, itu dari 100 dikali 15 ditambah 4.500 dikali 3,6 totalnya menjadi 17.600 itu untuk si Vina. Nah, untuk mengetahui total biayanya sama seperti tadi, direct labor tambah direct material ditambah dengan overhead untuk si eh, masing-masing tas. Nah, untuk elegan sama masih direct labor ditambah direct material tambah overhead 9.000 ditambah 3.000 ditambah tadi yang kita dapat total overhead di atas 3.300 dapatnya total biayanya 15.300. Nah, untuk si Vina dari labelnya 3.000 ditambah dari material 3.000 ditambah overheadnya itu tadi dapat di atas 17.000 eh 600 eh 700 jadi 23.700. Nah, untuk biaya cost per unitnya 15.300 dibagi 3.000 unit itu untuk elegan sehingga dapat 5,1 dolar. Dan untuk Vina total cost per unitnya itu 23.700 per 3.000 jadi dapat 7,9 dolar. Itu untuk total cost per unit dari masing-masing tas. Soal berikutnya eh, yaitu mencari isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen, kemudian disusunlah dalam sebuah makalah atau penjelasan. Nah, di sini saya mengangkat topik terkait perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan eh, di mana mendorong dalam akuntansi manajemen. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya itu kita tahu bahwa di zaman saat ini AI itu terus bertransformasi secara besar-besaran, baik dalam dunia apapun, termasuk dalam dunia akuntansi manajemen. Apalagi di era 4.0, perusahaan itu dituntut untuk harus mengadopsi teknologi seperti AI, big data, machine learning, atau hal-hal lain yang dimana dapat mengefisiensi serta eh, mempercepat dalam pengambilan keputusan strategis, apalagi di bidang akuntansi manajemen. Seperti yang kita tahu, bahwa penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI mampu meningkatkan prediksi biaya atau optimalisasi dari anggaran sebesar 30-40%.
dibanding dengan metode lama atau konvensional atau tradisional. Tapi di sisi lain ada tantangan terhadap perkembangan tersebut, yaitu dari biaya investasi, ketidaksiapan karyawan, hingga risiko biasnya algoritma atau sistem dari si AI-nya. Disinilah peran kita sebagai akuntan manajemen untuk selalu berkembang, untuk meningkatkan kompetensi terhadap data science dan pemanfaatan teknologi digital. Ini dapat kita lihat kasus-kasusnya itu di JP Morgan, di Unilever, bahwa transformasi digital itu membawa dampak banyak, apalagi terkait dengan efisiensi maupun analisis profitabilitas. Tapi harus tetap menjadi perhatian terhadap aspek-aspek terkait regulasi dan etika dalam manajemennya. Itu untuk latar belakang. Kedua terkait rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya itu ada empat. Bagaimana transformasi digital dan AI mengubah praktik tradisional transformasi manajemen dalam hal efisiensi biaya dan pengambilan keputusan. Yang kedua, apa saja sih tantangan utamanya dalam implementasi AI dan teknologi terhadap sistem akuntansi manajemen? Yang ketiga, sejauh mana sih peran akuntansi manajemen berevolusi terhadap teknologi dan kompetensi baru yang dibutuhkan? Yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat mengatasi risiko etis dan regulasi terkait penggunaan AI dalam potensi manajemen? Tujuannya ada empat juga, analisis terkait dampak konkret AI, dan transformasi digital, mengidentifikasi tantangan dan implementasi, mengevaluasi perubahan kompetensi yang diperlukan oleh akuntan manajemen, memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan etika dan regulasi dalam pemanfaatan AI. Nah, untuk manfaat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk teoritis itu pengembangan literatur, kerangka konseptual, dan untuk manfaat praktisnya ada untuk perusahaan dan akuntan dan regulator. Untuk perusahaan itu pedoman implementasi teknologi sehingga dapat efektif. Terus untuk akuntan menjadi panduan untuk upskill diri sendiri terkait perubahan profesi, peran profesi. Yang terkait yang ketiga yaitu regulator, ini rekomendasi kebijakan untuk standarisasi penggunaan AI dalam akuntansi. Nah, apa sih dampak transformasi digital itu? Yang kita tahu kan tadi eh, perkembangan AI ini telah membawa perubahan atau paradigma yang sangat signifikan. Seperti penelitian Moll atau dan Yigit Basioglu itu tahun 2009 menunjukkan bahwa AI ini dapat meningkatkan eh, akurasi atau efisiensi dari biaya hampir 40% dibanding dengan metode konvensional. Eh, Walaupun dia ada keuntungan biaya, tapi apa sih tantangan eh, dan apa aja keunggulan selain dari biaya tersebut? Untuk tantangan itu ada dua. Yang pertama integrasi dari cara berpikir lama atau infrastruktur lama ke cara berpikir baru, modern, dan infrastruktur baru. Sehingga ada kemungkinan resistensi SDM terhadap perubahan-perubahan tersebut. Tapi jangan salah, di balik tantangan pasti ada keuntungan. Nah, keunggulan atau keuntungannya itu ya tadi, menekan biaya, terus menjadi strategi interaktif. Nah, bagaimana sih tantangan implementasi dan solusinya? Ya sama, eh, tantangannya tadi terkait dengan biaya investasi yang tinggi. Eh, Kedua, SDM-nya belum tentu memadai, yaitu berkompetensi terhadap hal tersebut. Ketiga, algoritma bias dari si AI-nya sendiri, sehingga kemungkinan ada kesalahan atau dalam pengambilan keputusan. Solusinya gimana? Nah, solusinya itu pertama kita harus masih mix antara teknologi baru dengan metode lama, sehingga eh, dibikin selang-seling biar pegawai itu dapat beradaptasi atau lingkungan dapat beradaptasi. Yang kedua, dengan melakukan pelatihan terhadap SDM-SDM. Yang ketiga itu lakukan audit algoritma atau pemantauan terhadap si AI-nya sendiri, sehingga eh, jika ada bias-bias itu dapat diminimalisir.
bagaimana sih perubahan peran akuntan manajemen di era digital? Saat ini transformasi perannya itu sangat signifikan, di mana 72% akuntan kini dituntut harus menguasai data science atau big data, dan eh, dari yang awalnya dia number cruncher menjadi strategic advisor, sehingga peran-perannya itu menjadi lebih strategis. Yang kedua, perubahan perannya itu terkait dengan pendidikan dan sertifikasi, di mana bahwa si akuntan harus punya sertifikasi baru, yaitu Certified AI Accountant dan program accounting teknologi. Nah, untuk proyeksi masa depan gimana sih terkait AI ini dan apa sih rekomendasi strategisnya? Tiga tren yang mungkin dapat kita lihat atau proyeksi masa depan. Yang pertama, dari AI ini nanti datanya itu real time sehingga pelaporannya lebih terintegrasi. Yang kedua, AI ini membuat eh, accounting itu menjadi berkelanjutan sehingga data-data yang kemarin masih bisa tersimpan. Terus yang ke C, peran baru, di mana AI auditor itu dapat membuat sistem algoritma-algoritma yang lebih berkembang. Untuk rekomendasi strategisnya yaitu tadi bentuk tim lintas disiplin sehingga akuntan itu memahami terkait dengan algoritma-algoritma dari si AI, yaitu dengan sharing terhadap bagian IT. Terus yang ke B, alokasikan anggaran untuk pelatihan-pelatihan si akuntan. Terus yang terakhir, buat kerangka audit atau pengawasan berkala terhadap algoritma. Eh, Berikutnya itu kesimpulan. Bagaimana sih kesimpulan dari ini? Yaitu perubahan paradigma dan efisiensi, bahwa AI itu meningkatkan efisiensi biaya, akurasi laporan, dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, yang dapat kita simpulkan bahwa hambatan utama dari si AI content ini adalah biaya investasi sama resistensi perubahan dari si pegawainya atau SDM-nya. Nah, bagaimana sih evolusi dari itu? Itu ada di kesimpulan tiga bahwa akuntan dan manajemen beralih dari fungsi yang teknis ke peran yang lebih strategis. Sehingga harus dibutuh terhadap penguasaan teknologi dan data science. Dan kesimpulan terakhir bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan strategis yang mencakup teknologi, SDM, dan regulasi untuk memastikan akuntansi tetap relevan dan andal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Eh, Terima kasih. Saya pamit undur diri, Bu Cindy.